Barisan para penjaga menghadang serdadu Tubal yang hendak merampas Bahtera Noah. Dari tengah kerumunan, tiba-tiba, Tubal-Kain menembakkan logam mulia Zohar ke tubuh Samyaza. Lalu, menusukkan tombaknya, tepat di tengah-tengah badan Samyaza. Membuat tubuh Samyaza memancarkan sinar yang sangat terang. Menyadari bahwa ia akan hancur, Samyaza meminta ampunan kepada Sang Pencipta. Kemudian, Tubal menghunuskan tombaknya lebih dalam lagi. Tiba-tiba, badan Samyaza meledak, dan membuat Tubal-Kain terlempar. Ternyata, Samyaza kembali ke wujud aslinya, saat ia menjadi malaikat Sang Pencipta. Melihat Samyaza dibawa pulang oleh Sang Pencipta, Ok dan malaikat batu lainnya, merayakan pengampunan yang diberikan Sang Pencipta. Ok dan kawan-kawan, menghantam serdadu Tubal-Kain, tanpa rasa takut sedikitpun. Setelah terlempar karena ledakan Samyaza, Tubal-Kain bangkit, lalu, dia pun melihat celah untuk masuk ke Bahtera Noah, dan segera menghampirinya. Para malaikat batu, satu persatu meledak dan kembali ke langit. Di tengah-tengah pertarungan, Noah melihat Ok yang hendak meledak. Sambil menatap wajah Noah, Ok pamit kepada Noah. Seketika, tubuh batu milik Ok berubah menjadi sinar yang sangat terang. Dan wujud asli sang malaikat membumbung tinggi ke langit luas. Selamat tinggal Putra Lameh, kata-kata terakhir dari Ok sebelum kepergiannya. Hadiah dari membantu Noah, semua malaikat batu diizinkan untuk kembali ke sisi Sang Pencipta. Setelah kepergian para malaikat, Noah menyaksikan air yang meledak keluar dari bumi. Seketika bumi yang luas, habis tenggelam diselimuti dengan air. Di sisi lain, Tubal-Kain berhasil membobol Bahtera Noah. Namun Ham yang menyadari kedatangan Tubal, memilih diam. Noah meminta keluarganya berkumpul, dan mendengarkan ceritanya. Sebuah cerita yang diceritakan secara turun-temurun di kaum Seth. Noah menceritakan awal mulanya penciptaan dunia beserta isinya. Ia menggambarkan keindahan dunia saat manusia belum menyentuhnya. Hingga Sang Pencipta menciptakan manusia pertama, dan memberi wanita di sisinya. Ia berkata, bahwa Sang Pencipta memberi dua pilihan kepada dua manusia pertama. Memilih mengikuti godaan kegelapan, atau tetap berdiri di dalam kesucian. Namun, mereka memakan buah terlarang. Setelah turun ke bumi, dosa Adam berlanjut selama 10 generasi. Dimulai dari perang saudara, dan merusak dunia. Dan hal itulah yang menjadi alasan Sang Pencipta menurunkan bencana yang sedang mereka alami. Namun, Noah merasakan kekeliruan di hatinya. Ia sulit mengartikan penglihatan yang diberikan Sang Pencipta, tentang dunia yang baru. Dunia yang baru saja mereka mulai. Noah berasumsi, bahwa seluruh umat manusia harus berakhir. Mengingat usahanya yang gagal, ketika mencari pasangan untuk kedua putranya, Ham dan Japet. Dan teringat akan Ila, yang tidak bisa mengandung. Ia berasumsi, itu merupakan pertanda dari Sang Pencipta, bahwa umat manusia terakhir, adalah keluarganya.
Hingga, ia meminta Japet untuk menjadi orang terakhir yang mengubur seluruh anggota keluarganya. Ham yang masih dendam kepada Noah, pergi meninggalkan Noah. Lalu ia pergi menghampiri Tubal, dan membawa semangkuk obat untuk Tubal-Kain. Tubal-Kain menanyakan alasan Ham membantunya. Lalu ia menceritakan akan sakit hatinya kepada Noah. Ia menceritakan jika Noah telah meninggalkan gadis yang ia bawa untuk menjadi istrinya. Seketika, Tubal memanfaatkan Ham untuk memenuhi obsesinya. Tubal-Kain terus menghasut Ham untuk membenci ayahnya. Ia terus mengungkit ketidakadilan Noah di depan Ham. Hingga, Ham mulai terhasut kepada ucapan Tubal. Singkat cerita, Noah marah setelah mengetahui kehamilan Ila. Menurutnya, umat manusia harus musnah dari bumi. Alhasil, Noah membuat sebuah keputusan. Jika yang dikandung Ila laki-laki, maka ia akan menjadi manusia terakhir, menggantikan Japet. Dan jika anak yang dikandungnya perempuan, maka Noah akan membunuh anak itu di hari kelahirannya. Karena kekeliruan Noah, keretakan di dalam keluarganya semakin membesar. Ham dan Tubal merencanakan pembunuhan untuk Noah. Ila dan Sem merencanakan pelarian dari bahtera Noah. Sementara Japet dan Nameh terus mencari daratan untuk membantu pelarian Sem dan Ila. Japet mengirim burung merpatinya ke segala penjuru untuk mencari daratan. Hal itu terus dilakukan untuk membantu sang kakak. Menyadari burung yang dikirim Japet tak kunjung menemukan daratan, Sem dan Ila semakin panik. Alhasil, Sem dan Ila memaksa pergi. Nameh terus memohon kepada Noah agar memberikan kesempatan untuk anak-anak Sem hidup di dunia. Namun, Noah tetap berdiri di dalam kekeliruannya. Tubal-Kain meminta Ham untuk memancing Noah ke dalam persembunyian mereka. Tubal yang sudah pulih merasa sanggup untuk membunuh seorang Noah. Di sisi lain, Sem dan Ila berpamitan kepada ibunya Nameh. Sem dan Ila takut jika anaknya harus dibunuh Noah dan hendak pergi, memulai kehidupan yang baru. Noah yang melihat mereka berpamitan, membakar rakit yang hendak Sem dan Ila gunakan. Tiba-tiba, Ila kesakitan dan hendak melahirkan. Ila diajak Nameh ke dalam bahtera untuk melahirkan. Saat Ila sedang melahirkan, Sem anak pertama Noah menunggu di luar ruangan, mengawasi Noah, dan siap melawan Noah jika Noah hendak menyentuh bayinya. Tiba-tiba, Ham datang meminta Noah untuk menenangkan hewan yang bangun dan saling memangsa. Saat Noah menghampiri tempat yang ditunjuk Ham, Noah diserang oleh Tubal-Kain. Ham menjebak ayahnya untuk dibunuh oleh keturunan Kain.
lain, Sem mendekati Ila, saat Ila menjerit kesakitan. Ternyata, Ila melahirkan anak kembar perempuan. Mengetahui hal itu, Sem langsung pergi mencari Noah dan hendak membunuhnya. Karena, jika Noah tahu anak Sem adalah wanita, Noah akan membunuh kedua putri Sem. Noah yang sudah terpojok dikhianati Ham, nyaris terbunuh oleh Tubal-Cain. Sang pencipta ikut campur di dalam perkelahian itu. Pisau yang hendak diambil Tubal mendadak terbang, dan bahtera mereka menghantam daratan. Hingga membuat Tubal tergeletak, dan tak berdaya. Saat Noah hendak membunuh Tubal, tiba-tiba, Sem datang dan menyerang Noah. Sem berusaha untuk membunuh Noah. Noah menghadapi kedua putranya, yang hendak membunuhnya, dan Tubal dari keturunan Kain. Melihat ada kesempatan, Tubal-Cain bangkit dan menghantam Sem. Tubal mengambil senjata Sem, dan hendak membunuh Noah. Ham yang menyaksikan, kebingungan dan terlihat sangat panik. Ia melihat nyawa Noah yang di ujung tanduk, dan melihat Tubal yang hendak membunuh ayahnya. Namun, di saat ia mendengar kesaksian Tubal, yang akan memperbudak anak-anak Noah, ia murka dan segera menusuk Tubal dari belakang. Setelah menyadari Ham menusuknya, Tubal-Cain mengeluarkan sisik ular dari surga. Tubal memberikan sisik ular itu, dan menurunkan tahtanya kepada Ham. Noah masih melihat kemarahan di mata Ham atas kejadian Nael. Namun Noah tetap bergegas pergi, mencari anak-anak Sem yang baru lahir. Di atas bahtera, terlihat Ila menggendong kedua putrinya. Saat Noah hendak membunuh bayinya, Ila meminta izin kepada Noah, untuk membuat tidur bayinya, terlebih dahulu. Ila menyanyikan sebuah lagu yang pernah dinyanyikan Noah untuknya, dan membuat Noah semakin keliru. Lalu ia pasrahkan bayinya, untuk dibunuh oleh Noah. Namun Noah merasa semakin lemah, melihat bayi kembar Ila yang sangat cantik. Ila yang menangis, meminta Noah untuk membunuh kedua bayinya dengan cepat. Ternyata, bayi itu tidak jadi dibunuh oleh Noah. Noah mencium kedua cucunya, dan bergegas pergi, meminta ampunan kepada Sang Pencipta. Noah keliru mengartikan penglihatan yang diberikan Sang Pencipta tentang kehidupan di dunia baru. Sang Pencipta telah memenuhi kebutuhan keluarga Noah. Ia memberikan dua putri kepada Sem untuk dijadikan istri Ham dan Japet. Hal yang didukung dengan kesaksian Noah bahwa Sang Pencipta akan memberi semua yang mereka butuhkan. Dan juga dengan kesaksian Metuselah yang berkata, "Noah, kamu harus percaya bahwa Sang Pencipta berbicara dengan cara yang bisa kamu mengerti." Dan permintaan istrinya kepada Metuselah tentang mandulnya Ila. Karena, tanpa persetujuan Sang Pencipta, hal itu tidak mungkin terjadi. Seperti Tubal-Cain yang menggunakan 1000 cara untuk membunuh Noah. Serta usaha Sem dan Ham yang gagal membunuh ayahnya. Dan Samyaza yang sempat meragukan Noah. Yang memberi arti bahwa Sang Pencipta ingin manusia yang mengisi bumi, murni dari darah daging Noah, generasi ke-9 dari Set, dan cicit dari Nabi Idris. Cerita diakhiri, dengan frustasinya Noah di dalam kekeliruannya mengartikan penglihatan tentang kehidupan baru. Noah merasa malu karena telah mengecewakan Sang Pencipta, hingga ia menjadi pemabuk dan mengasingkan diri. Ia merasa bersalah, saat melihat Ham dan Japet menyaksikan kehidupan Sem, yang membangun rumah tangga dengan Ila. Ham memutuskan pergi untuk mengasingkan diri dari keluarganya. Hingga pada akhirnya, Ila membantu Noah untuk menyelesaikan kebingungannya. Ila menjelaskan bahwa Sang Pencipta telah memilih Noah untuk menjadi kakek dari generasi yang akan menguasai bumi. Kasih dan cinta yang dimiliki Noah yang menjadi alasan kuat Sang Pencipta memilih Noah menjadi utusannya. Mendengar hal itu, Noah tergerak dan kembali ke keluarganya. Lalu, ia mendoakan keluarganya dan menurunkan tahta menjaga bumi kepada kedua cucunya dengan menggunakan sisik ular dari surga.
Sebuah mukjizat kembali terjadi. Sang pencipta menunjukkan akan kuasanya, dengan membuat gelombang pelangi, di langit biru. Jika kamu bertanya, makna dari sisik ular di film ini, maka jawabannya adalah sebuah gambaran, bahwa iblis, membutuhkan media untuk melaksanakan niat buruknya. Awalnya ular itu baik, hingga ia dijadikan media oleh iblis untuk menggoda Hawa. Lalu ular itu mengganti kulit, dan kulit yang ditinggalkan ular itu, adalah kulit ketika ia belum dijadikan media oleh iblis. Dan menjadi kenang-kenangan terakhir yang diberikan sang pencipta, kepada Adam dan Hawa. Menurut saya, film ini sungguh realistis dalam menggambarkan kesulitan orang-orang terpilih mengartikan bahasa dari sang pencipta. Namun, ini hanya film yang terinspirasi, bukan yang mengangkat kisah dari kitab suci. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Saya sangat-sangat menghargai support yang teman-teman berikan kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung. Semoga apa yang disajikan oleh channel ini, bisa membawa manfaat bagi teman-teman sekalian. Jika suka dengan apa yang channel ini sajikan, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu, sangat membantu perkembangan dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.